selalu merindukan-Mu ya Tuhan. Siang hari ini ya Tuhan, kami di tempat ini ya Tuhan akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Ajarlah, didiklah hati kami ya Tuhan, agar seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan tahanlah kaki kami ya Tuhan terhadap dosa-dosa ya Tuhan, agar kami selalu berhati-hati ya Tuhan, selalu merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, baik dalam berpikir ya Tuhan, baik dalam perbuatan ya Tuhan, maupun ucapan kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, apa yang kami perbuat dan pikir dan ucapkan ya Tuhan, itu semua seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan siang hari ini ya Tuhan, nyatakanlah kehendak-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Materaikan firman ini ya Tuhan di dalam hati kami, agar kami dapat bertumbuh dan berbuat serta bermanfaat bagi orang lain ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Adalah kesukaan kita yang membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan serta melakukannya. Dia seperti air yang hidup, mengalir, memberi warna bagi yang lain, memberi kehidupan bagi yang lain. Itulah hakikat kekristenan kita, berbuah, bertumbuh dan berbuah bagi yang lain. Baik, izinkanlah saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Meskipun terbatas dengan kemampuan saya, tetapi hikmat yang daripada Tuhan yang akan menyempurnakan setiap apa yang saya sampaikan. Oke, kita akan membuka dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-12 sampai 16. 1 Petrus 4 ayat yang ke-12 sampai ke-16. Yang sudah ketemu, katakan amin. Saya akan membaca bergantian ya. 1, 2, 3. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri tema yaitu penderitaan adalah jalan kemuliaan. Saya selalu merenungkan ini sebagai jalan hidup orang Kristen. Penderitaan adalah jalan kemuliaan. Ketika orang dunia sibuk mencari kenikmatan, justru orang Kristen akan mendapat kemegahannya, akan mendapat kekuatannya di saat dia menderita. Tidakkah kita membaca tokoh-tokoh dalam Alkitab? Ialah Yusuf, ialah Ayub, ialah Rasul Paulus. Mereka semua hidup di dalam penderitaan. Jadi kalau kita mau samakan orang Kristen dengan orang di luar sana, itu tidak sama sekali. Tetapi realita kehidupan yang kita lihat sekarang ini adalah hampir mirip-mirip orang Kristen dengan orang dunia. Yang dicari adalah kenikmatan. Padahal orang Kristen harusnya hidup di dalam penderitaan. Mengapa demikian? Karena Allah sendiri telah
membawa anaknya di dalam pencobaan, di dalam penderitaan yang harus dia tanggung. Demikian pula Yesus akan membawa kita, tetapi dia tidak akan sampai membiarkan kita tergeletak. Kita akan dibawa di dalam penderitaan-penderitaan, tetapi kita tidak akan sampai tergeletak, karena tangannya yang kuat yang akan menopang dan membantu kita dan menguatkan kita untuk melewati semua itu. Dan ujungnya adalah kemuliaan yang tidak ada harganya, yang tidak ada bandingnya, yang tak ternilai oleh hal-hal material di dunia ini. Saya akan coba untuk mengisahkan, ada seorang jenderal perang namanya MacArthur. Dia adalah pemimpin sekutu waktu Perang Dunia Kedua. Dia mempunyai doa yang sangat berbeda dengan doa pada umumnya. Kalau orang tua pada umumnya mendoakan anaknya, ya Tuhan, berikanlah anakku berkat, masa depan yang cerah, dan lain sebagainya. Semua hal yang positif. Bagaimana bila doa itu dibalik sebaliknya, menjadi hal yang menderita, yang penuh tantangan? Itulah yang diucapkan MacArthur kepada Tuhan untuk anaknya. Saya akan bacakan, izinkan saya untuk membacakan. Tuhanku, bentuklah putraku menjadi manusia yang cukup, kuat untuk mengetahui kelemahannya, dan berani menghadapi dirinya sendiri saat dalam ketakutan. Manusia yang tegar dan tabah dalam kekalahan, tetap jujur dan rendah hati dalam kemenangan. Bentuklah putraku menjadi manusia yang berhasil mewujudkan cita-citanya dan tidak hanya tenggelam dalam angan-angan saja. Seorang putra yang sadar bahwa mengenal Yesus dan dirinya sendiri adalah landasan segala ilmu pengetahuan. Tuhanku, aku mohon, janganlah pimpin putraku di jalan yang mudah dan lunak, namun tuntunlah dia di jalan yang penuh hambatan dan godaan, kesulitan dan tantangan. Biarkan putraku belajar untuk tetap berdiri di tengah badai, dan senantiasa belajar untuk mengasihi mereka yang tidak berdaya. Tuhanku, ajarilah dia berhati tulus dan bercita-cita tinggi, sanggup memimpin dirinya sendiri sebelum mempunyai kesempatan untuk memimpin orang lain. Manusia yang sanggup menggapai masa depan, namun tak pernah melupakan masa lampau. Dan setelah semua menjadi miliknya, berikan dia cukup rasa umur, sehingga ia dapat bersikap sungguh-sungguh, namun tetap mampu menikmati hidup. Tuhanku, berilah ia kerendahan hati, sehingga ia akan mengingat kesederhanaan dan keagungan sejati, keterbukaan pikiran dan kearifan sejati, dan kelemahan dan kekuatan sejati. Dan terakhir Tuhanku, dan pada akhirnya bila semua itu terwujud, hamba, ayahnya, dengan berani berkata, hidupku tidaklah sia-sia. Bukankah ini doa yang sangat menyentuh? Seorang jenderal perang, dia mendoakan anaknya, justru bawalah anakku ke tempat yang penuh godaan, rintangan, dan jalan yang sangat sulit. Pernahkah kita mendoakan anak kita semua? Ya, inilah sebenarnya yang dimaksud dengan penderitaan. Itulah jalan kekristenan kita. Coba kita buka di dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai ke 28. 2 Korintus 11 ayat yang ke-23 sampai ke-28. 2 Korintus 11 ayat yang ke-23 sampai ke-28.
baca bergantian seperti tadi ya Bapak Ibu saudara-saudari semua. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya nyamuk, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar, aku dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan Tuhan tidak menyebut banyak hal lain lagi. Urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Pertanyaannya, apakah orang Kristen itu hidup di dalam kenikmatan? Banyak orang bersaksi, saya tidak menyalahkan. Banyak orang bersaksi bahwa hari ini saya mendapat berkat secara material yang sangat banyak. Kerap kali kita mendengar demikian, itu tidak salah. Tetapi ketika itu menjadi tren di gereja mana-mana, kesaksiannya adalah itu. Kalau Rasul Paulus masih hidup, dia akan mengatakan, ketika aku mengenal Kristus, semua yang dahulu aku anggap sampah. Karena justru mengenal Kristus, aku menderita. Dikatakan di sini, 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Luar biasa. Jadi jangan mengira bahwa keputusan menjadi orang Kristen adalah keputusan hal yang biasa. Persoalan yang paling mendasar adalah kita lahir sudah Kristen. Itu persoalannya. Jadi kita tidak pernah memaknai dari awal bagaimana hidup menjadi orang Kristen. Saya pun masih belajar jauh sekali dari Rasul Paulus, sangat jauh. Karena Rasul Paulus sudah mengalami penderitaan yang berat. Yesus sendiri berkata, katakanlah kepada dia, aku akan membawa dia ke dalam penderitaan. Jalan yang harus dia lalui adalah jalan yang sangat sulit dan penuh dengan penderitaan. Dan apakah kita yang ada di tempat ini sudah mengalami hal yang sama? Tidak usah hal yang sama, hal yang kurang dari itu aja kita mungkin tidak mengalaminya. Karena apa? Ketika misalnya hal-hal yang sepele, orang seringkali memberi kita barang atau uang, hal-hal yang berbentuk belas kasih. Ketika dia salah, kita tidak mau menegur. Kita tidak mau menegur. Akhirnya apa? Dibiarkan begitu saja. Albert Einstein bilang, dunia ini akan hancur bukan karena orang jahat, tetapi karena orang baik mengizinkan itu terjadi. Sudah berapa kali kita mentolerir dan tidak menegur orang yang bersalah? Makanya kita hidup nyaman-nyaman saja. Coba kalau kita tegur orang ini, kita akan dimaki, dicaci, dihina. Itulah kebenaran. Kebenaran itu menyakitkan bagi tubuh yang fana ini, tubuh yang penuh dengan penderitaan. Ada suatu kisah. Plato adalah seorang guru dan muridnya adalah Aristoteles. Aristoteles adalah seorang murid. Dia berkata kepada gurunya, Amicus Plato, sed magis veritas. Plato sahabatku, tetapi aku lebih bersahabat dengan kebenaran. Jadi ketika kita begitu dekat dengan seseorang, ketika dia salah, harusnya kita bisa. Karena yang kita pegang adalah kebenaran, bukan sahabat kita. Yang kita pegang adalah kebenaran. Itulah yang dikehendaki dari hidup seorang Kristen. Sekarang pertanyaannya, mengapa penderitaan adalah jalan kemuliaan? Yang pertama,
Penderitaan merupakan tanda manusia berhenti berbuat dosa. Kita akan buka dalam 1 Petrus 4 ayat 1. 1 Petrus 4 ayat 1. Saya meminta Bu Jenny untuk membacakannya. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Luar biasa, amin. Ketika kita berani menderita secara badani, maka itu tanda bahwa ia telah berhenti berbuat dosa. Karena apa? Yang saya katakan tadi, badan dan tubuh yang fana ini adalah tubuh yang selalu mempunyai kecenderungan untuk berbuat salah. Rasul Paulus mengatakan, aku hendak dengan akal budiku berbuat yang benar, tetapi ada hukum lain di dalam tubuhku yang menghendaki aku untuk berbuat dosa. Maka ketika kita sudah menderita secara badani, firman Tuhan mengatakan ia telah berhenti berbuat dosa. Satu kali lagi, karena di dalam badan dan tubuh ini selalu mempunyai kecenderungan itu berbuat salah. Dan kalau kita sudah mematikan itu, berarti tandanya kita sudah berhenti berbuat dosa. Itulah ketika kita memaknai bahwa penderitaan itulah yang memberi tanda bahwa kita telah berhenti berbuat dosa. Karena seluruh perasaan dan pikiran kita tertuju hanya kepada Kristus Yesus. Jadi janganlah malu ketika kita dicaci karena Yesus. Janganlah merasa hina ketika kita dicaci karena Yesus. Sebab justru itulah yang akan membawa kita kepada kemuliaan demi kemuliaan. Amin. Yang kedua, mengapa penderitaan adalah jalan kemuliaan? Kita coba buka di dalam 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 20. 1 Petrus 2 ayat yang ke-19 sampai 20. Saya minta Ibu Heni untuk membacakannya. 1 Petrus 2 ayat 19 sampai yang ke-20. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Sebab dapatkan disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Terima kasih Ibu Heni. Yang kedua adalah penderitaan merupakan bentuk kasih karunia. Sekali lagi, penderitaan merupakan bentuk kasih karunia. Yang kita mau garis bawahi adalah jika seseorang, ayat yang 19, jika seseorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan. Jadi kalau menderita tetapi bukan karena kehendak Allah, berarti itu penderitaan-penderitaan yang bersifat duniawi, yang tidak ada tujuan. Tetapi ketika kita menderita karena kehendak Allah, itulah yang kita cari selama ini. Bukankah Yesus berkata, barang siapa menyayangkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa memberikan nyawanya, ia akan memperolehnya. Coba kita renungkan, kata-kata Yesus itu selalu bersifat kontradiktif. Satu dengan yang lainnya seolah-olah bertentangan. Berbahagialah orang yang miskin, karena ialah yang akan memperoleh kerajaan surga. Jadi orang miskin disuruh berbahagia, padahal orang miskin itu pasti selalu menderita. Coba kita buka di dalam
saat Yesus khotbah di bukit. Khotbah di bukit ini menjadi salah satu favorit Mahatma Gandhi, tokoh dari India yang sangat dikenal, tokoh religius yang sangat mengagumi Yesus. Ketika dia khotbah di bukit, kita akan baca betapa kalau kita maknai seolah-olah ada kontradiksi antara pernyataan satu dengan pernyataan yang lain. Mari kita baca Matius 5 langsung ke ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Yang pertama, miskin tapi suruh berbahagia. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena ia akan dihibur. Berduka cita disuruh berbahagia. Yang ketiga, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Bayangkan, orang yang lemah lembut itu akan memiliki bumi, seluruh isi ini. Tidakkah itu sangat mengesankan? Tetapi untuk menjadi lemah lembut, orang harus ditata hati dan perasaannya. Karena kalau tidak, dia tidak akan dapat berbuat lemah lembut. Dan dia harus memperoleh karunia roh yang daripada Allah, baru dia bisa memperoleh kelemah lembutan. Yang keempat, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya sebab kebenaran, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Jadi Mahatma Gandhi itu begitu kagum. Kalau orang membaca ayat ini, orang dunia membaca ayat ini, dia tidak akan menyukainya, dia tidak akan kagum. Tetapi kalau dia benar-benar merendahkan hatinya dan membaca dengan sungguh-sungguh, pasti dia menemukan suatu hal yang luar biasa dan sangat menyentuh. Bagaimana bisa orang berduka cita harus berbahagia? Bagaimana bisa orang menderita harus bahagia? Bagaimana bisa orang yang miskin harus bersuka cita? Tapi kita sangat bersyukur karena kita mempunyai Allah yang memberi kasih karunia kepada kita, yang memberi kesabaran kepada kita, yang memberi roh yang taat kepada kita. Tuhan memberikan roh taat kepada kita agar kita dapat melaksanakan dan melakukan. Tetapi sekali lagi, beranikah kita hidup dalam penderitaan? Karena itulah jalan sebagai orang Kristen. Yang ketiga, kita akan buka dalam Matius 5 ya, ini tadi ya, Matius 5 ayat 10 sampai 12. Yang ketiga adalah penderitaan akan memberikan jaminan kerajaan surga. Yang ketiga adalah penderitaan akan memberikan jaminan kerajaan surga. Jadi ada tiga, mengapa penderitaan adalah jalan kemuliaan. Yang pertama adalah penderitaan merupakan tanda manusia berhenti berbuat dosa. Yang kedua, penderitaan merupakan bentuk kasih karunia. Penderitaan akan memberikan jaminan kerajaan surga. Itu yang ketiga. Nah, saya mau mengisahkan salah satu kisah favorit saya. Saya sangat tersentuh dengan kisah ini. Adalah seorang Stefanus, hamba Tuhan yang sangat taat. Ketika dia memberikan kesaksian di muka mahkamah agama mengenai Yesus, dia begitu lantang menyatakan kebenaran dan nama Kristus di depan orang Yahudi. Ketika dia menyatakan demikian, tertusuklah hati orang-orang Yahudi dan mahkamah agama pada saat itu. Lalu dia dibawa keluar, dilempari
Tetapi inilah yang ingin saya tekankan. Orang yang memaknai hidupnya dengan penderitaan dan yang telah memperoleh kasih karunia, dia mempunyai senjata yang akhir dan paling ampuh. Senjata itu adalah Tuhan, jangan tanggungkan dosa kepada mereka. Renungkanlah sejenak. Ini kata-kata yang luar biasa. Ketika orang Kristen sudah memperoleh kasih karunia dan memaknai hidupnya dalam penderitaan, ketika dia dianiaya, justru dia berkata, Tuhan, jangan tanggungkan dosa kepada mereka. Karena oleh ucapan inilah orang yang keras hatinya diubahkan. Karena mereka tersentuh, tidak ada kasih yang demikian yang berasal dari dunia. Inilah kasih karunia Allah. Inilah senjata terakhir kasih karunia sebelum dia dicabut nyawanya. Bukankah Yesus berkata demikian saat dia sebelum meninggal? Karena dia mempunyai kasih karunia. Demikian Stefanus. Dia menyatakan kebenaran, dia disakiti dan hampir mati, malah justru mengatakan jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Oh, luar biasa. Bukankah ini kata-kata yang sangat menyentuh hati? Orang lain akan diubahkan ketika kita berani menyatakan demikian dan ketika kita menderita. Orang tidak perlu lagi tanya agamanya apa, sebab Kristus telah menyatakan dirinya melalui perbuatan-perbuatan kita. Pastilah orang akan memberi kesimpulan dia adalah orang Kristen sejati. Karena sejak zaman dahulu mereka disiksa dan dihina dan selalu mengatakan bahwa jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Yesus, Bapa, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Sebab mereka bukan berasal dari kebenaran, sebab mereka bukan berasal dari Bapa. Maka Yesus yang mempunyai belas kasih yang dari surga itu mengalir di dalam perbuatan dan ucapan Yesus sampai dia mengatakan hal ini. Inilah ciri orang Kristen sesungguhnya. Yang kita lihat di dalam berita, di dalam media sosial. Sekarang pendeta, mohon maaf katanya, sekarang pendeta aja bisa di dalam berita. Apakah itu dia mempermalukan nama Allah? Di dalam sosiologi, satu perbuatan saja bisa menciptakan sistem. Mari kita berpikir, kenapa ada CCTV? Kenapa ada CCTV? Karena ada satu perbuatan tindak pidana yang tidak diketahui. Satu perbuatan ini dapat menciptakan CCTV untuk seluruh dunia. Bayangkan. Mari coba kita berpikir, apa jadinya ketika seorang hamba Tuhan yang kemudian berbuat tercela dan itu menjadi sistem, apa yang akan terjadi? Maka Yesus benar mengatakan, masihkah aku menemukan iman di bumi? Masihkah aku menemukan iman di bumi? Karena satu perbuatan itu dapat menciptakan suatu sistem untuk semua. Oleh sebab itu, ajaran Kristen mengatakan jauhilah mereka yang berbuat tidak benar. Mengapa dijauhi? Karena kalau kita dekat, itu ada ikatan emosional. Bahasa saja itu dapat mempengaruhi bahasa. Secara tidak sadar kita dapat menirukannya. Itu karena kita dekat. Kalau orang biasa bicara kotor, kita masuk di situ. Karena bahasa itu dalam keilmuan mempunyai kekuatan emosi. Setiap kata itu mengandung emosi, kekuatan. Nah, kalau kita kumpul bersama dengan mereka,
kita akan berbuat juga demikian. Kata firman Tuhan, jauhilah mereka itu. Kita mempunyai kasih, tapi harus juga dengan akal budi kita. Jangan sampai karena kita berbuat kasih, kemudian kita dekat dengan itu, malah kita yang terpengaruh. Maka sekali lagi, jauhilah mereka itu. Orang yang benar itu malah temannya sedikit. Ciri-ciri orang benar itu temannya sedikit. Tetapi ketika dia mempengaruhi orang lain, dia mempunyai pengikut, dia mempunyai dampak, dia akan memberikan jiwa-jiwa itu datang kepada Allah. Dan semakin banyak, sampai semua bertekuk lutut memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat ini. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi, dapatkah kita hidup di dalam kebenaran dan penderitaan? Berani nggak kita menegur orang? Tapi menegurnya dengan bijak loh ya. Ketemu empat mata, tegurlah. Tegurlah dengan kelembutan hati. Kamu salah. Bukankah Pak Petrus pernah berselisih paham dengan Paulus? Kalau dalam bahasa aslinya itu sampai di cengkiri Petrus itu hampir tonjok-tonjokan. Dia namanya manusia kan, karena sangat mencintai kebenaran sampai geram ketika sahabatnya juga berbuat salah. Ditegur Paulus itu Petrus. Tapi dengan bijak. Mungkin itu konteks ya, sesuai konteks ya. Kalau zaman dahulu mungkin begitu keras. Karena orang zaman dahulu kalau kita flashback di hukum-hukum Yahudi, orang yang berbuat salah itu tidak ada kesempatan. Kalau dalam hukum namanya lex talionis, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan. Ketika orang mencuri ya potong tangannya, tidak ada kesempatan begitu. Tetapi karena kita sekarang hidup di zaman kasih karunia, Rasul Paulus mengatakan jangan mempergunakan kebebasan dan kemerdekaan ini untuk menyalahi kebenaran. Oleh sebab itu, berbuatlah yang patut, pikirkanlah segala yang adil, yang benar, yang baik, karena semua itu tertuju kepada kehendak. Bukan saya akan membacakan sedikit kata yang saya buat. Ia yang tidak pernah berjalan sendiri dalam kebenaran, ia yang tidak pernah mengucurkan air mata pada persimpangan di ujung hari, ia yang tidak pernah memaknai penderitaan, maka ia tidak pernah mengenal kuasa Tuhan di bumi. Kalau orang tidak menderita, kalau orang tidak pernah mencucurkan air matanya, kalau orang tidak pernah bersyukur karena penderitaan, ia tidak pernah mengenal kuasa Tuhan di bumi. Kita diberi kasih karunia, tetapi jangan sampai kita mempergunakan kasih karunia ini justru untuk berbuat yang tidak patut di hadapan Allah. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama merenungkan dengan sungguh bahwa orang Kristen itu dan keputusan menjadi orang Kristen bukanlah keputusan gampangan, tetapi benar-benar keputusan yang tulus untuk mengikut Kristus, untuk membayar harga, memikul salib dalam penderitaan. Jangan sampai kita memaknai sebaliknya, memaknai bahwa hidup seorang Kristen adalah berkat secara material, punya rumah, punya mobil. Rasul Paulus tidak menganggap ini sebagai kemegahan. Rasul Paulus menganggap penderitaanlah sebagai kemegahan dirinya di hadapan Allah. Sebab jalan ke surga itu begitu sempit,
Dan Rasul Paulus mengisahkan itu dengan seperti orang yang sedang berlomba-lomba untuk mendapatkan apa yang ingin. Orang berlatih begitu lama hanya karena satu momen. Bertahun-tahun dia melatih fisiknya, bertahun-tahun dia melatih jiwanya, bertahun-tahun dia melatih pikirannya, hanya karena satu momen. Demikian pula kita, orang Kristen seharusnya. Kita berlatih pikiran kita, kita latih perbuatan kita untuk menuju kekekalan yang abadi dalam nama Kristus Yesus. Perbuatan itu harus dilatih, emosi itu harus dilatih. Kalau kita tidak melatih emosi, apapun akan kita respon salah. Bukankah masalah itu hanya 10% dan 90%-nya adalah respons? Masalah kecil saja, genosida, pembunuhan genosida itu hanya karena kulit. Bayangkan, hanya karena warna kulit. Itu masalahnya berapa persen? Kulit itu bawaan dari Tuhan. Mungkin itu kita bisa taksir 2% masalah. Responsnya adalah 98%. Yang terjadi adalah justru mereka hanya karena perbedaan warna kulit, respons mereka adalah salah. Jadi orang Kristen akan memaknai bahwa masalah itu hanya 10%, 90%-nya adalah respon hati. Jadi itu yang dikehendaki Allah. Sekali lagi, jemaat yang kasih di Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pikirkanlah bahwa penderitaan itulah jalan yang diberikan Tuhan untuk mencapai kemuliaan yang tak ternilai harganya. Amin. Saya mengundang pemusik untuk mari Bapak Ibu, kita ambil waktu sejenak untuk memberikan jeda, untuk memberikan waktu untuk kita berpikir dan merenungkan. Jangan sampai kita salah dalam berpikir bahwa menjadi orang Kristen itu adalah suatu kenikmatan, tetapi sebaliknya, jalan menjadi seorang Kristen adalah jalan penderitaan, karena itulah yang akan membawa kepada kemuliaan demi kemuliaan. Allah Bapa kita yang mengasihi kita, yang memberi kekuatan kepada kita, akan selalu menopang, membantu dan menguatkan kita melewati setiap masalah, melewati segala penderitaan, dan jaminannya adalah kerajaan surga.
Firman-Nya daripada-Mu yang melengkapi segala sesuatu. Hamba sangat menyadari betul ya Tuhan, kekuatan pikiranku tak sanggup untuk melampaui kehendak-Mu dan pikiran-Mu. Engkau mengatakan jalan-Mu bukan jalan-Ku, demikian pula pikiran-Ku bukanlah pula pikiran-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu, apa yang hamba sampaikan ini, kiranya Engkau yang melengkapi sendiri ya Tuhan. Berkatilah setiap jemaat yang hadir di tempat ini. Bukalah mata, bukalah hati, supaya firman yang Engkau sendiri sampaikan akan bertumbuh dan berbuah di dalam hati mereka. Dan pada akhirnya mereka mempunyai kesukaan. Merenungkan dan melakukan kehendak-Mu adalah kesukaan bagi mereka. Mereka melakukannya bukan karena paksaan, tapi karena kerelaan. Berikan hati yang teguh ya Tuhan. Berikanlah hati hamba kepada jemaat di tempat ini, agar setiap apa yang dipikirkan, diperbuat dan diucapkan ya Tuhan, selalu seturut dengan kehendak Bapa di surga. Tuhan, jadikanlah hati kami lembut seperti hati-Mu, benar seperti kehendak-Mu, suci seperti hati-Mu, suci seperti perbuatan-Mu. Lembutan hati kami, sekali lagi lembutan hati kami. Ampuni bila kami ya Tuhan di tempat ini membawa hati yang geram, hati yang marah, hati yang benci terhadap yang lain. Tetapi ketahuilah bahwa kasih Allah melampaui segala kehidupan, melampaui segala kasih yang ada di dunia ini, melampaui seisi bumi. Itulah yang diberikan kepada kita di tempat ini. Berbahagialah bila engkau menderita karena Kristus, dicaci karena kebenaran, dihina karena nama Allah, sebab kemuliaan menantimu di ujung sana. Berlomba-lombalah untuk memperoleh, meraih kebenaran itu. Janganlah lemah semangat, sebab semangat yang bangkit akan mengakhiri seluruh kehidupan. Tuhan, bangunlah hati pelayan-pelayan di tempat ini ya Tuhan, agar mempunyai hati yang kuat. Bawalah mereka ke dalam pencobaan, dan bawalah mereka pada rintangan, kepada jalan yang sangat sulit. Sebab daripada itu akan muncul kemurnian hati seorang Kristen yang benar-benar mau melayani, dan tidak ada ketersinggungan antara satu dengan yang lain. Mereka adalah anak-anak Allah yang cinta damai, cinta akan keadilan, cinta akan kebenaran. Kami mohon Tuhan, itulah yang Kau nyatakan di tempat ini ya Tuhan, agar kami dapat bertumbuh, berbuah, dan padanya mempermuliakan nama Kristus Yesus. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, dengan segala kerendahan, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Saya kembalikan.